Saya menduga ya, sejak awal dulu saya pernah menyampaikan bahwa malah dugaan saya kan boleh aja saya menduga. Saya menduga malah bisa saja dugaan saya itu jangan-jangan pelakunya justru Pak Rudiana. Kenapa saya bilang bisa jadi pelakunya Pak Rudiana? Kalau tanggal 28 ya Pak Rudiana itu curiga terhadap kejadian ini, bukanlah kejadian laka lantas nih. Saya rasa kalau dia tidak punya tujuan lain daripada hanya melaporkan, saya rasa tanggal 28 pagi itu dia pasti buat laporan di Polres. Saya curiga nih, ini bukan laka lantas. Kalau dia murni hanya melaporkan, tidak memiliki tujuan yang lain. Kalau menurut saya dia harusnya buat laporan tuh tanggal 28. Yang menangani itu mungkin Reskrimum ya, atau mungkin dia mau bergabung menjadi polisi yang melakukan penyelidikan, bisa-bisa aja. Tetapi yang jelas tanggal 28 itu pasti menurut saya kalau murni dia mencurigai itu pembunuhan, 28 menurut saya dia harus laporan. Kenapa kok dia buat laporannya tanggal 31 berbarengan dengan penangkapan? Nah, boleh aja dong saya menduga 28, 29, 30 Pak Rudiana kemana? Ya kan? Nah, menurut saya pengalaman menangani perkara, TKP pasti dibersihkan oleh pelaku. Ya, 28, 29, 30 Pak Rudiana ada di mana? Kalau dia melakukan penyelidikan, kenapa dia kok ketemu dengan Aib tanggal 31? TKP-nya kan nggak jauh dari situ. Ya. Nah, boleh aja dong saya menduga kan? Jangan-jangan, ya kan? Kalau saya menduga jangan-jangan Pak Rudiana ada pelakunya, berarti pelaku membersihkan TKP dong. Karena kan ada, kalau dia terjadi pembunuhan dan pemerkosaan, pasti ada darah yang tercecer. Pasti banyak itu bukti-bukti yang harus dibersihkan dong. Ya. Tiba-tiba tanggal 31 menurut ceritanya 31 dia katanya ketemu dengan AF sekitar jam 14.00 lah. Nah, kemudian dia tukar nomor handphone sama si Pak Rudiana, si AF-nya. Berapa jam kemudian tiba-tiba AF ngasih kabar Pak Rudiana kemudian datang. Kan cerita ini kalau menurut saya agak janggal. Andai kata dia ketemu sama AF tanggal jam 2 itu, saya rasa juga para terpidana ini yang diduga pelaku mungkin ada di rumahnya. Kan nggak mungkin pergi kemana-mana, mereka ada di sekitar situlah. Anggaplah mereka nggak kumpul 1, 2, 3, 4 pasti ada dong. Ini kan 8 orang pada saat di 7 orang. Kalau si Ripaldi kan duluan sudah ketangkap. Nah, ini kan cerita seolah-olah bahwa cerita ini benar. Seolah cerita ini jam 2, jam 14 ketemu AF, terus pulang lagi. Nah, kemudian dikabari lagi sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Terus balik lagi, ada orangnya di situ, terus dibawa lagi, ditangkap, dibawa ke Polres, terus bikin LP langsung hari itu juga. Nah, yang lucunya lagi, di LP-nya Pak Rudiana itu, Pak Rudiana bisa menjelaskan secara rinci loh kejadiannya. Kalau saya baca LP-nya itu, baca WAP-nya tuh, loh, Pak Rudiana ini menjelaskan peristiwa seperti seolah-olah dia ada di TKP. Ini di sini namanya ini 11, ada nama 11. Nah, terus menurut saya kalau seandainya Pak Rudiana benar-benar ya mau mencari pelakunya siapa, nah ketika membap 7 orang ini kan tidak mengaku awalnya. Harusnya kalau dia mau mencari benar-benar pelakunya, udah deh, saya cari orang lain kan. Kalau nggak ngaku nih, kalau 7 orang diperiksa nggak ngaku, pasti itu dilepasin, ya cari yang lain. Kenapa kok masih bersikeras dengan 7 orang ini, termasuk 8 lah ditangkap sama Ripaldi, digabungin lagi Ripaldi itu yang sudah 2 hari ditangkap, digabungin jadi 1, kemudian muncul lagi nama 3 orang lagi, Peggy Perong, Andi, sama Dani. Nah, saya melihatnya loh, seperti Pak Rudiana ini tahu jumlahnya ada 11. Harusnya kalau memang dia nangkap 8 orang, ya 8 orang aja. Kok tiba-tiba bisa muncul nama 11 orang gitu loh. Ini kan terkesannya gini, terkesannya Pak Rudiana ini tahu terjadi pembunuhan, dia yakin pemerkosaan, terus juga jumlahnya 11 orang, nama-namanya sudah ada semua, ya kan? Ada dong kita dugaan kecurigaan terhadap Pak Rudiana. Jangan-jangan dia pelakunya gitu. Berarti bisa bilang